Bagaimana kriteria spesimen yang adekuat? Spesimen yang adekuat adalah 2 spesimen dikumpulkan dengan tenggang waktu minimal 24 jam. Waktu pengumpulan kedua spesimen tidak lebih dari 14 hari sejak terjadi kelumpuhan. Masing-masing spesimen minimal 8 gram atau sebesar ibu jari orang dewasa ataupun 1 sendok makan bila penderita mengalami diare. Pada saat diterima di laboratorium, spesimen dalam keadaan tidak bocor, 2 spesimen volumenya cukup, suhu dalam spesimen karier 2-8 derajat Celcius, dan 2 spesimen tidak rusak, kering, dan lain-lain. Apabila salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka dikategorikan sebagai spesimen tidak adekuat. Segera setelah dinyatakan sebagai kasus AFP, 2 spesimen diambil dengan jarak kedua pengambilan minimal 24 jam. Penderita diminta BAB di atas kertas, ambil tinja sebanyak kurang lebih 8 gram atau sebesar ibu jari orang dewasa. Jika cair, diambil 5-10 ml atau 2 sendok makan dan masukkan ke dalam pot tinja. Bila tidak ada pot tinja, wadah apapun asal bersih dan kering dan berulir atau berpenutup dapat dipergunakan, tapi harus yakin tidak akan terjadi kebocoran selama pengiriman. Baiklah, kita di sini akan mengambil spesimen suspek AFP. Ketika kita akan mengambil spesimen ini, pastikan kita menggunakan APD, handscoon, dan masker. Cara mengambil spesimen suspek AFP yaitu jika spesimennya cair, kita ambil 1 sendok makan. Jika tidak, itu kita ambil sebesar 1 ruas ibu jari. Baiklah, kita akan mengambilnya. Setelah itu kita tutup dengan pot yang penutupnya itu bisa diputar seperti ini. Ya. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemberian label pada spesimen tinja suspek AFP. Di sini pada pelabelan kita memberi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal pengambilan spesimen, serta nomor EPIT. Sebelumnya pada label ini saya sudah memberikan selotip. Jadi ketika ada air yang masuk, ini sudah tidak akan basah lagi pada label ini. Baiklah, setelah pelabelan, kemudian pada tutup pot ini kita beri selotip, tujuannya agar tidak terjadi rembesan pada saat pengiriman. Seperti ini. Setelah itu kita menyimpan ke dalam freezer karena kita akan mengambil sampel berikutnya. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengepakan. Di sini sudah ada 2 spesimen yang diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam.
Baiklah, spesimen pertama kita beri label atau angka 1 dengan menggunakan spidol permanen. Spesimen kedua kita beri angka 2 menggunakan spidol permanen. Setelah itu masing-masing spesimen kita masukkan ke dalam kantong plastik kecil. Masing-masing spesimen kita akan masukkan ke dalam kantong plastik kecil. Sebelum memasukkan ke dalam kantong plastik kecil, kita pastikan label sudah lengkap, nama, nomor EPIT, tanggal pengambilan spesimen, umur, serta jenis kelamin. Dan dipastikan ini pada penutup pot sudah diberi selotip. Ini kita memastikan sudah tertutup selotip pada penutup pot untuk menghindari rembesan. Baiklah, spesimen kedua juga kita masukkan ke dalam kantong plastik. Kita memastikan nama pada label sudah tertera nama, tanggal pengambilan spesimen, nomor EPIT sudah lengkap, serta sudah pada penutup pot sudah diberi selotip. Baiklah, pada kedua spesimen ini kita satukan ke dalam satu kantong plastik besar. Seperti ini. Spesimen ini akan dimasukkan ke dalam wadah spesimen karier. Sebelumnya ini sudah di dalam box spesimen karier sudah dikelilingi cool tape, sudah dikelilingi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam. Kita pastikan spesimen karier ini tidak tergoncang pada saat pengiriman. Jadi kita memberi tisu agar tidak tergoncang. Baiklah. Selanjutnya kita tutup. Kemudian untuk formulir FP1 dan formulir permintaan pemeriksaan spesimen, kita
Kita masukkan ke dalam kantong plastik. Ini kita ikutkan ke dalam spesimen karier. Kemudian kita tutup. Kemudian kita tutup. Yaitu untuk menjaga keamanan, kita pada penutup box spesimen karier ini kita tutup dengan lakban. Seperti ini. Kemudian kita gunting. Kemudian kita pastikan ini label sudah terpasang di luar kotak spesimen karier sebelum kita melakukan pengiriman.